Siapkan diri kamu untuk cerita-cerita luar biasa yang memperkaya wawasan, menginspirasi, dan mengedukasi mengenai lingkungan dan pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat DLHP? Senang sekali saya Haryadi dapat kembali hadir di Rabu Podcast bersama DLHP. Di episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang pencemaran lingkungan, pasti sudah tidak asing lagi dan banyak sekali faktor-faktornya. Salah satunya adalah pencemaran polusi udara kendaraan. Nah, kalau kita membahas tentang kendaraan, apalagi di Kota Palembang itu sudah cukup padat sekali dan sudah tidak asing lagi nih dengan polusi udara dari kendaraan. Untuk membahas terlalu jauh, kita akan mendatangkan narasumber ataupun memperkenalkan narasumber yang udah hadir nih di hari ini. Luar biasa sekali, sudah bisa dilihat dari kedua narasumber yang sangat berbahagia sekali pada hari ini Pak ya. Oke, kita akan kenalin dulu. Yang pertama nih ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Reza Wahya. Halo Pak. Dan juga ada Bapak Yusrizal dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kesini sendiri Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama teman-teman juga. Ada yang ngawal. Oke Pak, terkait dari tema kita nih, yang hari ini terkubur di dalam asap, bahaya ancaman tersembunyi di udara. Di Palembang sendiri tuh kepadatan penduduk itu sudah cukup padat Pak ya. Apalagi kendaraan masyarakat itu sudah menggunakan kendaraan pribadi tuh udah banyak Pak ya. Sekarang tuh kayak angkutan umum segala macam tuh sudah hampir ditinggalkan oleh masyarakat. Oh gitu, kayak gitu. Jadi untuk pencemaran udara ataupun tingkat polusi itu sudah cukup banyak nih Pak ya. Untuk Pak Reza dulu nih, boleh tanya Pak, bisa dijelaskan sedikit nih Pak mengenai data tingkat polusi udara dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu gimana Pak sampai dengan saat ini? Ya baik, terima kasih banyak. Saya Reza Wahya, di sehari-hari saya dikasih pengendalian pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan. Tugas saya itu setiap hari memang termasuk untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas udara ambien, kalau istilah secara umum ya. Kualitas udara ambien itu adalah kualitas udara yang ada di tengah kehidupan kita yang kita hirup secara sehari-hari. Nah, berdasarkan data kita, memang untuk terutama di bulan-bulan dari mulai bulan sekitar bulan Februari, Maret, April sampai Mei ini, Sumatera Selatan ini masih banyak curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian juga kita biasanya kan pencemaran utama itu adalah dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk sekarang ini, terutama di bulan Mei ini, berdasarkan data kami, kualitas udara itu dengan ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara itu menunjukkan kualitas udara kita itu dalam kondisi baik pada umumnya. Ada juga kondisi sedang, tapi ini pada jam-jam tertentu dan tidak setiap hari. Jam-jam tertentu itu biasanya pada pagi hari, di hari Senin. Pada saat itu aktivitas pada mulai beraktivitas, terutama di sekitar jam 8, 9, 10. Nah itu kita itu mengalami kondisi sedang, dan seterusnya kita mulai kondisi normal lagi seperti biasa. Oke, kalau di jam 8, 9, 10 tadi itu cukup tinggi Pak ya, karena di situ aktivitas masyarakat kendaraan juga cukup padat di jam seperti itu Pak ya. Oke, dari DLHP sendiri nih Pak, dari DLHP itu gimana sih Pak? Apa sih, ada program-program khusus kah untuk mengurangi dari tingkat polusi ini? Ya, sebenarnya kita kalau harian ya, kita melakukan pemantauan, jadi memonitoring kualitas udara, terutama untuk di Kota Palembang. Kita ada alat pemantau udara kita yang ada di depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kita tempatkan AQMS, Air Quality Monitoring System, yang 24 jam memantau kualitas udara. Artinya kita bisa menginformasikan secara update kondisi udara di Kota Palembang. Nah, untuk kegiatan yang dalam rangka untuk mengurangi kualitas atau meningkatkan kualitas udara di Kota Palembang, kita ada program penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim yang itu kita lakukan tujuannya untuk menurunkan polusi udara dengan cara menyemprotkan ekoenzim ke udara sekitar. Oke, tadi kalau dari DLHP udah ada program ekoenzim tadi Pak ya. Nah, kalau kita beralih ke Dinas Perhubungan nih, mungkin masyarakat agak kurang tahu nih Pak ya, tugas dari Dinas Perhubungan di polusi udara ini seperti apa. Boleh dijelaskan sedikit Pak, gimana Pak? Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Jadi kalau terkait di Dinas Perhubungan ini,
kita masuk dalam kelompok kerja. Jadi kalau dulu namanya Gerakan Rumah Kaca, kalau sekarang berubah jadi PPRK, Pembangunan Perencanaan Rendah Karbon. Jadi perencanaan pembangunan rendah karbon, PPRK. Nah, jadi kita di Dinas Perhubungan itu mencangkup dari sektor energi, jadi bergabung sama ESDM, Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi, terkait dengan sektor transportasi masuk di sana. Jadi sektor energi itu ada 2, SDM sama Dinas Perhubungan. Nah, berkaitan dengan transportasi. Nah, berkaitan dengan data transportasi tadi kita bicara tentang kendaraan bermotor. Tadi saya menyambung dengan Pak Reza dari DLHP terkait dengan kualitas udara kita yang saat ini kondisi dalam alhamdulillah baik, ya kan? Itu ditunjang dari kita Dinas Perhubungan itu melakukan smoke tester, uji terkait dengan kualitas dari emisi gas buang kendaraan. Jadi alhamdulillah kita melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang mengadakan uji smoke tester itu pada bulan Oktober tahun 2023 di lokasi di Kambang Iwa. Itu data kita mencakup ada 50% ke bawah bahwa kendaraan kita itu laik jalan. Jadi untuk asap buang, emisi gas buang itu di bawah 15%. Jadi alhamdulillah artinya kendaraan kita ini termasuk kendaraan dalam kondisi yang layak jalan dan tidak ada kendaraan yang mengeluarkan emisi yang luar biasa. Walaupun ada, nanti rekomendasi kita bawa mereka untuk overhaul, kita bawa mereka untuk diuji kembali. Nah, kemudian ada data lagi, kalau kita mau memudahkan kita, ini kita sudah dibuat sistem oleh Bappenas, itu kita bisa lihat di www.pprk.bappenas.go.id/aksara. Nah, nanti di situ kelihatan. Jadi kalau untuk sektor transportasi sendiri di Provinsi Sumatera Selatan, kalau kita ibaratkan itu warna ada warna kuning, warna hijau, warna merah. Jadi kalau kita subsidi transportasi ini masih di bawah warna hijau, jadi relatif aman. Itu mungkin dari saya. Oke, berarti sudah ada small tester Pak ya? Ada salah satu tesnya. Itu sudah menunjukkan kalau secara kontras warna itu masih aman Pak ya, masih di bawah hijau. Berarti kuning loh Pak, bisa? Jadi kualitas udara maksudnya small tester tadi kita presentasi terkait dengan sampel kendaraan yang kita ambil terkait emisi gas buangnya itu masih rendah. Masih rendah. Berarti masih aman lah Pak ya kendaraan yang ada di ataupun polusi ataupun udara yang ada di Kota Palembang ini sendiri. Nah, kalaupun ada nih Pak ya, misal nih kendaraan yang cukup padat dengan polusi udara yang kurang baik nih, apakah ada tindakan-tindakan lain Pak dari Dishub sendiri? Apakah ada penertiban? Ya, pada saat tadi kita uji kondisi emisi gasnya di atas dengan nilai timbal yang tinggi, maka dia akan kita rekomendasikan untuk overhaul. Sejauh ini apakah udah pernah Pak sampai ke misal di status bahaya atau gimana di khusus? Belum pernah Pak ya. Sejauh ini masih baik-baik aja Pak ya. Terkhususnya itu dari Dinas Perhubungan. Nah, kita balik lagi ke DLHP nih Pak. Gimana nih Pak pengaruh pencemaran yang ada di Sumatera Selatan ini terkhususnya dari udara, polusi dari kendaraan Pak? Apakah ada data secara signifikan untuk hal itu? Iya, sebenarnya kalau pengaruh tertinggi itu ya, ini kan bisa mempengaruhi bukan hanya kesehatan manusia. Kalau sudah dia tingkat ISPU-nya itu sangat tinggi di atas 300, bisa mengakibatkan terganggunya transportasi dan ekonomi sebenarnya. Nah, cuma alhamdulillah kita belum pernah kalau terutama di Kota Palembang ini karena kendaraan tidak pernah sampai menyentuh 300-an. Nah, biasanya 300 itu penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan biasanya. Nah, kalau kita bicara tentang bicara tentang emisi dari kendaraan, dampaknya itu memang sangat signifikan terhadap kesehatan manusia, terutama kalau polusi itu sampai menyentuh di atas 100 lah ya. Karena memang pengotor dari emisi kendaraan itu ada SO, ada NO, ada PM2,5 dan PM10, kemudian juga ada HC.
Nah ini semua secara visible atau secara visual itu tidak terlihat oleh kita, tapi itu bisa meracuni kita. Makanya sering kita mendengarkan berita bahwa ada orang yang meninggal karena kecelakaan, karena menghirup udara yang kotor, yang beracun. Nah itu bisa terjadi. Tapi kalau catatan kami sejauh ini belum ada yang berdampak penting terhadap kesehatan manusia akibat transportasi ini. Belum ada kami catatan itu di Sumatera Selatan. Nah, kalau dari Dishub sendiri Pak, secara tadi Bapak menyebutkan hanya kendaraan bermotor yang berpengaruh untuk asapnya. Apakah untuk mobil juga gimana Pak? Ya, kalau kendaraan bermotor ini tadi kita klarifikasi ada mobil penumpang umum, ada mobil angkutan barang gitu. Gitu. Ada juga. Itu yang utama yang kita ambil, terutama untuk angkutan barangnya. Yang paling berpengaruh nih Pak terhadap polusi pencemaran asap ini lebih ke kendaraan bermotor atau mobil Pak? Jadi atau sama nih? Kalau kita lihat data sekarang ya, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor terutama roda 2 itu jumlahnya mungkin kalau kita prosentase berbanding udah 1 berbanding 5 antara 1 mobil dan 5 motor ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ya. Jadi tentu saja tetap menjadi yang mempengaruhi utama itu di kendaraan bermotor. Terutama untuk angkutan barang. Tapi kalau kita lihat tadi, kita Sumsel ini beruntung karena salah satu pemerintah kita tetap memperhatikan yang namanya RTH, ruang terbuka hijau. Kemudian kita juga didukung dengan iklim kita termasuk juga hujan. Tapi kita ketahui bahwa salah satu polusi udara itu akan segera hilang, asap terutama apabila ada air hujan. Untuk kondisi kita di Palembang khususnya, alhamdulillah masih iklim itu kita jaga. Kita masih bersyukur. Kalau kita membahas secara spesifik ke asap kendaraan bermotor nih Pak, kan banyak nih, apalagi anak-anak muda sekarang itu pakai kendaraan bermotor yang knalpot brong gitu kan, yang memang asapnya itu melebihi berapa kali lipat itu Pak. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri, apakah ada tindakan khusus antara untuk menangani hal-hal tersebut? Bukan cuma dari pihak kepolisian saja, apakah ada peran juga di Dinas Perhubungan nih mengenai itu sendiri? Jadi kalau kita bicara tadi kita sudah sebutkan, tadi kita ada aksara ya, ada namanya perencanaan pembangunan rendah karbon PPRK. Di situ kan ada 3. Kita namanya ASI, avoid, sip, dan improve, memperbaiki. Nah, terutama untuk di kendaraan bermotor ini kita masuk yang di sip. Jadi di situ kita melakukan pengurangan terhadap pembuangan asap kendaraan bermotor. Nah, salah satunya contoh mitigasi yang dilakukan, salah satunya adalah ITS atau ATCS, Air Traffic Control System. Jadi di mana nanti satu titik lampu lalu lintas, satu simpang ke simpang lain terkoordinasi. Jadi misalnya kita berada dari simpang di simpang Bukit. Jadi kalau sudah diatur dengan ATCS itu nanti sampai ke simpang Petra itu jadi satu. Nah dari sini nanti kita lihatkan penundaan kendaraan itu berkurang, itu nanti mengurangi untuk asap kendaraan. Itu salah satu mitigasi ITS atau TCS. Yang kedua ada peremajaan angkutan umum. Nah terkait peremajaan angkutan umum ini kan ya kita akui belum ada kajian lebih lanjut ya yang harus dilakukan. Kemudian mitigasi ketiga terkait dengan manajemen parkir. Salah satunya itu manajemen parkir kita kondisi saat ini masih dalam kajian. Harusnya manajemen parkir ini kita sudah mengatur untuk kendaraan bermotor yang akan masuk ke Central Business District Palembang kita, untuk pusat-pusat perbisnisan itu diatur. Jadi misalnya kita ngambil nih dari arah Jakabaring Kertapati, nanti ada di situ tempat parkir. Jadi kendaraan itu terparkir di sana, mereka masuk ke Kota Palembang menggunakan angkutan umum. Itu salah satu mitigasinya. Kalau berbicara tentang parkir Pak, Palembang ini terkenal dengan pungli parkir Pak. Gimana Pak? Di luar dari tema kita Pak ya. Kalau tadi menyenggol tentang parkir ini, gimana sih Pak? Salah satunya juga itu di mana-mana biasa di tempat ramai sedikit ada parkir, di tempat ada, meskipun itu ada tulisan parkir gratis masih ada parkir gitu Pak. Gimana tuh? Jadi dikatakan pungli itu kan kalau kita memberikan sesuatu tanpa ada, misalnya contohnya layanan yang diberikan, ya kan? Kalau kita kan parkir kan kita masuk dalam kategori retribusi. Nah ini memang kewenangan domainnya ada di Dinas Perhubungan.
Apalagi kita ketahui bersama bahwa parkir ini adalah potensi sumber PAD, pendapatan asli daerah, ya kan. Jadi setiap setiap lahan yang layak untuk dilakukan parkir pasti akan dilakukan, namanya juga terkait dengan PAD ya, pendapatan. Nah, kalau dikatakan tadi pungli parkir ini marak, jadi kita juga nih selaku pengguna kendaraan, apabila kita, apalagi ada tulisan nih, ya kan, sudah parkir gratis, ya namanya manusia Pak, dia bawa prepaid kan, kita kan kadang-kadang nggak enak mau kasih, padahal sudah ada tulisan. Parkir Dan gratis kita kan saya. memungkinkan tinggal dari kita juga untuk mengantisipasi kan, mohon maaf Pak sudah tulisan parkir, apakah kondisi itu bisa kita lakukan atau tidak? Kadang-kadang kan kita nih, apalagi orang Palembang nih banyak kasihannya, Tidak kelemahan Pak ya. Apalagi cuman cian itu loh Pak. Kalau Denjo agak bebala di tempat pulau. Salah satu, kan? Kasusnya lah banyak contohnya kayak gitu Pak ya. Betul. Oke, nah kalau kita balik lagi ke DLHP nih Pak ya, berhubungan dengan polusi udara. Pernah di tahun 2023 kalau nggak salah Pak ya, itu memang polusi udara yang cukup tinggi sekali karena kebakaran hutan Pak ya, memang sempat viral juga di beberapa sosial media itu, bahkan jalan lintas Sumatera ke contoh nih ke Indralaya Pak ya, memang itu dikepung api kiri kanan, api asap dan seperti lain sebagainya. Di luar dari tema kita polusi udara dari kendaraan. Nah, dari DLHP sendiri nih Pak, apa sih Pak pencegahan yang memang dilakukan secara nyata gitu kan untuk mengurangi hal tersebut? Apakah memang ada pengurangan secara signifikan atau gimana Pak? Kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya kalau misal ini kita antisipasinya itu menganggap ini sebagai bagian dari bencana. Jadi karena di bagian bencana, jadi kita penanganannya itu sifatnya koordinatif. Jadi lintas sektor, lintas bidang, dan lintas pemerintah kota dan pemerintah provinsi, yang itu biasanya dikomandoi oleh Gubernur Sumatera Selatan. Nanti di bawah-bawahnya ada Pangdam, ada instansi teknis dan sebagainya. Ya, ada satgasnya, satgas karhutlah istilah kami secara umum. Nah, dalam hal kondisi kebakaran biasanya kita sudah siap semua Om. Kalau terjadi kebakaran, maka tim pemadam kebakaran sudah siap turun ke lapangan dan siap untuk menyelesaikan kebakaran itu hingga tidak melebar dan tidak membawa asap yang lebih tebal. Dan memang tidak kita bisa pungkiri kondisi itu kan terjadinya di musim-musim kemarau. Dan musim kemarau itu biasanya angin dengan kecepatan tinggi dan larinya itu kan biasa dari kabupaten larinya ke kota, dan itu memang terasa dampaknya langsung ke di daerah perkotaan ini, di kota Palembang terutama ya. Nah, kita kalau di dalam hal di Dinas Lingkungan Hidup, kalau kondisi seperti itu, kita biasanya mengupdate semua data-data terkait dengan kualitas udara. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya masyarakat bisa memantau kapan dia bisa beraktivitas secara baik. Karena itu kan nanti seperti saya bilang tadi mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi kalau misalnya kondisi udara lagi sangat tidak bersahabat dengan dia, dengan data kita, mereka akan mengantisipasi untuk tidak akan keluar rumah. Nah, terus pemerintah daerah, terutama kota atau kabupaten, dengan data yang disuplai oleh Dinas Lingkungan Hidup, mereka mengantisipasi mengakibatkan masyarakat mungkin pelajar diliburkan dari kegiatan belajar mengajar, kemudian dikurangi jam bekerja, kemudian direkomendasi untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Itu secara umum kalau terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Berarti kalau Sumatera Selatan sendiri Pak ya, kalau bicara tentang polusi udara setiap tahun itu pasti ada yang namanya karhutlah gitu Pak. Ya, memang beberapa tahun yang terparah itu kalau nggak salah di tahun 2016 gitu kan, memang benar pas ingat saya masih SMA gitu kan, memang sampai-sampai SMA itu sekolah diliburkan Pak, karena memang jarak pandang nggak terlalu jauh gitu Pak ya. Dan juga terulang di tahun 2023. Semoga kedepannya tidak ada lagi Pak ya, bisa meminimalisir itu. Kita harapannya seperti itu. Harapannya seperti karena itu. Memang karhutlah itu kan mengakibatkan banyak kerugian seperti saya bilang tadi, bukan cuma kerugian kesehatan, bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, transportasi terganggu, kemudian beberapa tindakan terhadap penanggulangan bencana itu meminta atau minta kita untuk mengalokasikan biaya yang cukup tinggi untuk supaya bisa mengantisipasi kejadian tersebut. Berarti memang udah harus diantisipasi sekali Pak ya. Oke, ke Pak Rizal nih Pak, dari Dinas Perhubungan sendiri apakah ambil peran juga Pak dalam pengurangan atau penanggulangan dari
pencemaran lingkungan ataupun polusi ini sendiri Pak, terkhususnya di Sumatera Selatan? Terkait di sektor transportasi atau Karhutla tadi ini? Di transportasi tadi udah, di Karhutla deh Pak. Nah, jadi kalau di Karhutla kita masuk tim pendukung, jadi tim pendukung dengan satuan tugas tadi. Kolaborasi Pak ya? Ya, siap. Dari dinas berkolaborasi nggak di DLHP sama Satgas itu terbentuk nanti biasanya ada SK Gubernur. Oh gitu. Ya, jadi nanti ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian nanti ada kepolisian, ada TNI, Pol PP, di lingkungan, kesehatan. Jadi seluruh stakeholder yang terlibat. Gitu. Kalau dari Disub sendiri, apakah ada semacam kampanye gitu kan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai stop kendaraan brong atau gimana gitu kan ke lingkungan masyarakat sendiri? Jadi kalau kondisi kita sekarang melalui pada 2018 sebenarnya Bapak kita Kementerian Perhubungan sudah mengkampanyekan yang namanya Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Kembali ke angkutan umum. Terus kita juga sebenarnya melalui surat edaran gubernur waktu itu zamannya Pak Hermanderu, kita sudah mengeluarkan yang namanya edaran bahwa setiap OPD minimal 1 bulan sekali car untuk ke kantor, artinya car free day. Car free day ke kantor setiap minimal 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Diwajibkan untuk naik angkutan umum. Nah, ini yang terlalu lama Pak, sebulan sekali. Kalau seminggu sekali gimana? Ya. Kalau sebulan, kita uji coba ya. Uji coba dulu. Ya. Tapi menurut saya lebih bagus seminggu sekali Pak. Betul. Karena kan pemerintah juga udah nyediain yang namanya LRT, feeder dan lain sebagainya untuk mempermudah masyarakat dalam bertransportasi gitu kan. Apalagi sekarang juga ada yang namanya transportasi online dan lain sebagainya yang juga mendukung UMKM masyarakat juga seperti itu Pak ya. Kalau pengendara pribadi memang kita tidak bisa memungkiri di Kota Palembang juga hampir menyamai Jakarta kalau sore Pak ya. Apalagi di simpang Basuki Rahmat gitu kan, Jenderal Sudirman. Kalau sore itu cukup padat sekali gitu kan Pak. Apakah ada himbauan khusus mengenai itu? Kalau dari OPD sendiri tadi sebulan sekali nih. Betul. Kalau lebih bagus tuh menurut saya seminggu sekali nih. Kalau yang nonton nih dari pemerintahan. Jadi itu Mas, kita dari stakeholder terkait sudah melakukan yang namanya Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksana Jalan pada titik konflik persimpangan sudah dibangun fasilitas flyover, artinya peningkatan itu prasarana jalannya. Ya kan, jalan-jalan yang berlubang sudah sudah di aspal kembali, di overlay. Ya kan? Kemudian kita juga sudah kita markai, sudah kita rambui, sudah jalan. Tapi ya kita tahu sendiri ya Mas ya, peningkatan prasarana jalan itu dengan peningkatan kendaraan bermotor kan memang posisinya tidak seimbang. Ya kan, apabila kita kendaraan bermotor ini kan kita sesuaikan bahwa berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang tumbuh, mereka punya uang, siapa yang bisa menghalangi mereka untuk punya kendaraan. Iya benar sekali Pak ya. Ya namanya di lalu lintas kita berkaitan itu posisinya kita sudah mengatur di satu simpang ini, nanti di simpang yang lain yang seperti Mas bilang tadi. Ya kan, posisi sekarang daerah Basuki Rahmat sudah ditutup untuk U-turn-nya, ya kan, itu bergeser nanti ke arah flyover, apalagi flyover saat ini kan belum diresmikan. Nanti udah lancar di titik yang ini akan timbul ke titik yang lain. Jadi selagi kalau pertumbuhan kendaraan ini tidak kita tekan semaksimal mungkin, dan kita juga tidak seperti Mas tadi kepengen kan kalau bisa jangan 1 bulan sekali. Iya, terlalu lama ya Pak. Seminggu sekali. Mudah-mudahan banyak ya Mas ya, yang masyarakat kita sadar seperti itu. Karena memang secara transportasi umum yang sudah disediakan sudah fasilitas sudah sangat bagus sekali Pak ya. Dengan harga juga kalau feeder tuh gratis malah Pak. Gratis ya, ada 7 koridor kita. Oke Pak, untuk last statementnya nih gimana nih Pak untuk imbauan kepada masyarakat gimana nih terkait dari polusi udara, kendaraan ataupun dari kepadatan kendaraan, knalpot belum tadi, gimana nih Pak himbauan dari Pak Rizal dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan? Untuk sehat kita dukung program pemerintah, gunakan angkutan umum. Jadi kembali ke gerakan nasional, kembali ke angkutan umum.
Oke, kembali ke angkutan umum, Pak ya. Sebenarnya tadi tuh banyak juga nih yang saya pertanyakan. Cuman Bapak tadi ngomongnya kalau di Palembang sudah cukup aman tuh, khususnya Sumatera Selatan itu aman juga kalau dari polusi udara. Oke, berarti alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah aman. Cuma sekedar mengingatkan kepada masyarakat untuk kembali ke angkutan umum saja supaya untuk mengurangi polusi kendaraan tadi, Pak ya. Nah, dari Bapak Reza sendiri, Pak, gimana nih, Pak? Last statement-nya ataupun harapan dari Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk masyarakat yang nonton podcast ini, Pak. Ya, baik. Kita sudah sering mendengar istilah jaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Iya. Artinya timbal balik dari lingkungan, dari apa yang kita lakukan dengan lingkungan itu sangat penting sekali. Terutama untuk menjaga kualitas udara, terutama yang berdampak udara itu misalnya pembakaran apapun itu ya, yang berdampak ke udara, misalnya pembakaran sampah, pembakaran lahan gitu ya, termasuk juga kendaraan. Nah, kendaraan yang rendah emisi artinya seperti tadi dijelaskan, kita harus melakukan uji emisi untuk memastikan bahwa kendaraan kita itu bukan hanya layak untuk berjalan, tapi layak juga untuk tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi dari DLHP sendiri untuk menjaga lingkungan, Pak ya. Apalagi sekarang itu lingkungan kita memang cukup menjadi sorotan, Pak ya. Kalau hujan sedikit mulai deh, udah jadi sungai di mana-mana gitu kan. Itu menjadi PR juga nih. Itu bukan cuma sekedar pemerintah ataupun siapa gitu kan, tapi harus seluruh dari masyarakat juga harus bersinergi dengan menjaga lingkungan. Jangan cuma mengandalkan satu instansi saja. Kalau satu instansi saja mungkin belum semuanya terbackup, Pak ya. Itu semuanya peran dari masyarakat semua dalam menjaga lingkungan. Oke, Sobat DLHP, seru sekali ya dalam pembahasan kita mengenai pencemaran udara di lingkungan kita sendiri nih, Sobat DLHP. Tadi sudah kita dengar himbauan dan juga saran juga nih dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali di hari ini, yang sudah memberikan ilmu baru nih untuk kita semua nih kepada Sobat DLHP yang menonton. Dan akhir di penghujung acara ini, terima kasih buat Sobat DLHP yang sudah menonton podcast kita di hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Eksklusif hanya di Rabu Podcast.